Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Kalamia Channel. Di sini saya Oktaviano Herwijaya Kusuma, murid kelas 3 SMA. Di sini saya bersama guru kami yaitu Ustadz Muhammad Nuruddin. Apa kabar Ustadz? Alhamdulillah baik. Di sini saya punya beberapa pertanyaan Ustadz tentang pondok pesantren dan keanak mudaan. Emang apa gunanya Ustadz buat mondok itu? Pertama gini, mondok itu pertama-tama untuk belajar ilmu agama. Di sana belajar ilmu agama, di pondok pesantren itu kita berbaur dengan orang dengan beragam macam karakternya. Ada yang julid, ada yang baik, ada yang pelit, ada yang dermawan. Suatu saat nanti kamu hidup di luar sana, orang tuh beda-beda. Ada orang yang kurang ajar, ada orang yang terpelajar, ada tetangga yang rese, ada tetangga yang ramah. Kamu jadi karyawan, kamu jadi apapun, pasti berinteraksi dengan manusia yang banyak. Nah, kalau kita nggak mempersiapkan diri bergaul dengan mereka yang berbeda-beda itu, nanti kita akan merasa kaget. Kok ada ya orang kayak begini? Kok ada orang kayak begitu? Nah, di pondok kamu ketemu dengan semua manusia itu. Jadi pondok itu disering belajar agama. Pertama ya, yang paling penting belajar agama. Dan agama itu penting supaya kita bisa sholat, tahu dasar-dasar agama, kita diajari ilmu-ilmu keislaman dasar. Itu bekal sebelum nanti kita jadi mahasiswa, entah itu jadi karyawan, jadi pekerja. Karena bagaimanapun agama itu harus dipelajari, karena itu modal penting dalam hidup. Ilmu agama, di samping itu kita mengenal manusia dengan beragam karakternya, supaya kita punya mentalitas. Paham nggak mentalitas? Kamu punya mental, jadi orang yang kuat, nggak memble, mentalnya itu nggak setipis triplek. Jadi supaya kita terbentuk mentalnya, terbentuk keilmuannya. Dan tidak kalah penting, pondok itu mengajarkan nilai-nilai kehidupan nanti akan kamu butuhkan. Kemandirian, kedisiplinan, tanggung jawab, kerjasama, keprihatinan, kesederhanaan, kepedulian. Apapun itu yang nanti kita butuhkan, itu ada sebagian besarnya di pondok pesantren. Jadi pondok pesantren itu gak cuma tempat menghafal, gak cuma tempat belajar ngaji, dia juga belajar kehidupan secara umum. Tujuannya adalah mendewasakan kita dan mematangkan mental kita. Ngerti nggak? Nah, itu gunanya mondok. Ustadz, ini kan ada beberapa argumen Ustadz. Kan ada juga di sekolah formal yang kayak gitu. Emang apa bedanya sih, Ustadz? Beda kalau sekolah formal di luar maksudnya kan. Nah, kalau sekolah di luar itu kita di sana hanya belajar mata pelajaran, sebatas mata pelajaran, nggak hidup 24 jam kan. Kalaupun kamu berinteraksi dengan teman-teman kamu yang berbeda karakternya itu, interaksinya terbatas. Paham nggak? Cuman di sekolah doang. Kalau di pondok, kamu ngeliat teman kamu sholat jemaah, masa kamunya tidur? Ikut jemaah dong, terdorong lingkungan, ya kan? Coba, saya mau nanya, kalau di luar kamu kira-kira masih sholat apa enggak? Bisa jadi enggak kan? Karena enggak ada lingkungan. Kemudian kalau maghrib kamu misalnya di sini ada jam mengaji. Di luar kira-kira kamu megang apa? Megang Quran apa megang HP? Megang HP. Megang HP. Jadi pondok itu, lingkungan 24 jam di pondok itu berguna untuk memanfaatkan waktu kosong kita dengan mengisi hal-hal yang bermanfaat. Di luar sana kamu misalnya selesai sholat isya mungkin nongkrong, main PS. Di pondok belajar malam. Itu membantu kan? Membantu gitu loh. Ada hal lebih yang kita dapat di pondok yang mungkin kalau di sekolah, kecuali kamu sekolah di sekolah luar, orang tua kamu benar-benar memantau kehidupan kamu. Di rumah kamu juga diajari ilmu-ilmu agama sama orang tua, bagus. Jadi yang salah bukan sekolahnya. Di pondok ataupun di luar sama-sama belajar. Tapi di pondok kita mendapatkan hal lebih. Yaitu apa? Lingkungan. Kegiatan yang bermanfaat. Kemudian kita lebih bisa mengenal teman kita secara lebih mendalam. Karena kita hidup 24 jam. Ya kan? Nah, itu gunanya di pondok. Jadi
benar, di luar belajar ilmu, di dalam pondok belajar ilmu. Tapi ada hal-hal lebih yang kita nggak akan dapat kalau kita sekolah di luar. Tentunya tergantung orangnya. Kalau orang sekolah di luar, tapi orang tuanya misalnya seorang ahli agama, mengajarkan ilmu agama, ngasih lingkungan yang bagus, anaknya dikontrol, bagus juga sama. Jadi pondok itu memfasilitasi dan memudahkan supaya kita hidup itu, anak-anak remaja nih, anak remaja hidup itu secara teratur, diisi dengan kegiatan bermanfaat, gunanya buat masa depan mereka juga gitu loh. Paham nggak? Nah itu. Apalagi Tapi pertanyaannya? kan rata-rata kebanyakan anak pondok tuh mereka lebih dikenal kayak keluar pondok kayak Nggak ada nggak ada kerjaan. kerjaan, nggak punya Heeh. basic gitu. Mm-mm. Emang bisa Tat, anak pondok itu keluar dari pondok dapat kerjaan Tat? Ya tergantung orangnya. Kan saya lulusan pondok juga. Banyak orang lulusan pondok di luar sana jadi politisi, jadi pebisnis, jadi camat lah, jadi anggota dewan, jadi apa aja. Emang Jadi begini. Pekerjaan itu bergantung pada kemampuan. Kamu sekolah di sekolah elit sekalipun, sekolah yang masuknya katakan puluhan juta, SPP-nya katakan jutaan juga. Itu kan nggak ada jaminan kamu jadi orang bermanfaat di kemudian hari kalau kamu nggak punya kemampuan. Paham nggak? Jadi yang menentukan orang nanti punya masa depan atau enggak itu adalah kemampuan. Selama dia mondok, dia belajarnya bener apa enggak. Kalau selama di mondok, kalau pondok kan ngajarin bahasa Inggris, ngajarin bahasa Arab, ngajarin ilmu-ilmu keislaman. Itu nanti kamu terjun dimanapun, mau jadi guru, orang bisa bahasa asing itu diandelin. Mau jadi pebisnis juga sama dibutuhin bahasa asing. Mau jadi apa lagi? Mau jadi misalnya zaman sekarang tuh zaman dunia digital, kalau santri-santri yang suka mendesain kemudian suka ngegambar bisa dikembangin nanti ikut kursus misalnya menjadi seorang desainer, menjadi seorang fotografer. Jadi semua pekerjaan itu bisa diraih kalau seandainya kita punya kemampuan. Masa depan itu dibangun dengan kemampuan, bukan dengan hiburan. Makanya anak-anak muda kalau bisa jangan banyak main game. Jangan banyak main game. Belajarnya yang benar. Mau orang sekolah di luar, sekolah di pondok, kalau belajarnya benar, kemudian dia menempa kemampuannya dengan baik, dia punya masa depan dan dia mudah untuk mencari pekerjaan. Sebaliknya, orang kalau misalnya sekolah di sekolah yang elit, sekolah bonafit, tapi kalau dia kemampuannya sedikit, ya begitulah akhirnya. Jadi masa depan itu ditentukan dengan itu, bukan dengan dari mana kamu sekolah, di mana kamu sekolah, kamu punya kemampuan apa. Orang pondok kalau punya kemampuan yang bisa diandalkan, gampang nyari kerjaan itu. Cuman kalau bisa selesai mondok jangan langsung nyari kerjaan. Selesai mondok itu cari ilmu sebanyak-banyaknya, kuliah, karena bagaimanapun dengan ilmu itu hidup kita akan lebih bermanfaat, lebih berguna, kemampuan kita akan lebih terasah, ya kan? Jangan tergoda dengan duit. Kalau dikasih kesempatan kuliah atau kerja, milih kuliah aja. Karena kalau misalnya orang kuliah, dan kuliahnya benar tapi ya, benar-benar nyari ilmu, lama kelamaan kan bukan dia yang nyari pekerjaan, pekerjaan yang nyariin dia, asalkan kuliahnya benar. Makanya santri, saya mau berpesan ke semua santri, kalau bisa selesai mondok itu jangan sampai tergoda dengan uang, kemudian pekerjaan. Kalau masih punya kesempatan kuliah, orang tua menyanggupi, orang tua merestui, biaya ada walaupun sedikit, tapi hidup harus sederhana. Nggak apa-apa 4 tahun benar-benar dikembangin tuh skill dan kemampuan. Manakala udah terbentuk, masa depan kamu ada di sana. Jadi itu tergantung balik lagi pada dirinya sendiri ya gitu. Iya, jadi tergantung sama orangnya ya. Jadi buat santri-santri di luar sana, anak pondok jangan putus asa dengan Nah ini kayak kamu kan, kuliahnya. kamu kan bisa silat kan, kamu bisa matahin bata kan, cepak begini. Eh, Kan itu diajarin di pondok, itu berguna nggak ketika ada selesai mondok? Berguna kan, ya. ya. Kalau misalnya ketemu apa, kamu kan bisa diminta jasanya sama orang, ya kan? Jadi semua itu di pondok ada ekstrakurikuler, ya tergantung orangnya, tergantung orangnya. Jadi jangan pernah putus asa karena kamu nggak punya basic, kamu nggak punya apa. Sebenarnya kamu punya basic, tapi lebih baik kembangin lagi, semuanya kembangin lagi. Jadi balik lagi ke yang tadi, jangan pernah tergoda dengan uang. Kalau punya kesempatan milih kuliah apa kerja, lebih baik milih
kuliah kalau punya kesempatan kuliah. Mungkin itu aja Sat Ya, dari ini. nanti kita lanjut lagi ya. Iya Sat. Insya Allah, insya Allah. Mungkin saja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.